Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dan penyertaan. Berjagalah, Yesus segera datang ke dunia. Beritakanlah, kabarkanlah, agar semua siap sedia. Yesus pasti datang lagi, karena Dia telah berjanji. Jemput kamu, jemput saya, kita akan dibawa ke surga. Ajak tenang, Yesus pasti datang lagi, karena Dia telah berjanji. Jemput kamu, jemput saya, kita akan dibawa ke surga. Kita akan dibawa ke surga. Ke rumah-Mu ya, nyanyikan lagu kemenangan. Setia saudara, setia selamanya. Kami sambut berkat-Mu sepanjang bekerja hingga saat ini. Kami mau mendengarkan pelajaran firman Tuhan untuk boleh mengubahkan. Saya bawa renungan, ya. Saya jujur saja katakan, perkemahan. Jadi kami, saya percaya, senang nggak kalau datang ke perkemahan seperti ini? Senang ya. Jauh dari apa? Mungkin kesibukan lainnya ya. Saat ini di bumi perkemahan ini ada satu ayat yang saya senangi. Saya kutip firman Tuhan dalam Roma pasal 15 ayat yang pertama. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan sendiri. Kita yang kuat, perlu kita garis bawahi apa? Wajib. Tidak ada kata tidak. Saya senang tadi dengan lagu anak-anak kita. Kita akan ke surga. Maaf, saya katakan saya pernah berkhotbah di Subang. Pendeta itu dunia orang mati dan di surga. Jangan pilih hidup di dunia ini merasa tidak ada masalah. Hanya dua tempat pilihan. Dunia orang mati atau ke surga. Artinya ketika kita hidup di dunia ini pasti akan ada apa? Masalah. Intinya adalah bagaimana kita melewati masalah ini, bukan mempersalahkan masalah. Kenapa? Ketika masalah itu kita korek-korek, tidak akan ada solusi. Ada orang katakan, dia datang mau memecahkan masalah tapi tidak memberikan solusi. Untuk apa? Kami para gembala ini ke surga. Saya katakan kepada Bapak ini, Pak, kita sedang bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat yang sudah kita terima. Gereja memang bukan suatu wadah dimanapun kita bisa bersyukur kepada Tuhan, tapi kita diberikan satu tempat wadah di mana kita untuk bersyukur. Kembali saya katakan, kita yang kuat wajib menanggung yang lemah. Apa yang menjadi keuntungan ketika kita menanggung saudara-saudara kita, sahabat kita, hamba-hamba Tuhan yang lemah? Maka disitulah tampak bahwa kita hidup di dalam Kristus. Kemudian ketika kita saling menopang satu dengan lain, beban saudara kita jauh lebih ringan. Ada pepatah mengatakan, berat sama dia apa? Dipikul, ringan sama dijinjing. Kalau itu menjadi suatu semboyan di dalam gereja, saya yakin dan percaya tidak akan ada namanya perpecahan. Perselisihan mungkin saja terjadi, tapi tidak menyebabkan perpecahan itu sesuatu hal yang masih lumrah. Kalaupun ada yang kurang, ya persiapan, mari, mana lebih mudah menikmati.
Menikmati yang ada atau menikmati yang tidak ada? Mana lebih enak? Menikmati yang ada. Pertanyaannya, bagaimana cara saya menikmati dengan yang tidak ada? Mengasihi orang yang mengasihi kita, apa dikatakan Alkitab? Setan pun lakukan. Ya, mengasihi orang yang mengasihi kita, setan pun lakukan. Maaf, saya tidak mengatakan kepada kita, yang kita akan dikuatkan. Ingat, seorang pelaut yang handal tercipta dari mana? Dari gelombang yang hebat. Seorang pelaut yang handal tercipta dari gelombang yang besar dahsyat. Seorang umat Tuhan yang kuat tercipta dari gelombang kehidupan yang kuat, permasalahan yang besar. Terciptalah iman yang kuat. Percayalah Bapak Ibu, ketika kita mengundang Roh Kudus akan memberikan kekuatan bagi kita. Kiranya Tuhan berkati kita. Amin. Amin. Bahagiakan dan menyelamatkan, menolong kita semua, peduli sesama. Kasih-Nya, kasih Allah Bapa, jadikan kita umat-Nya. Kasih yang bahagiakan dan menyelamatkan, menolong kita semua, peduli sesama. Yang ini syarat dengan menderita, kasih-Nya mengajak kita menenangkan jiwa. Kasih-Nya, kasih Allah Bapa, jadikan kita umat-Nya. Kasih yang bahagiakan dan menyelamatkan, menolong kita semua, peduli sesama. Ya Allah, ya Tuhan kami, terpujilah Engkau Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa bagi kami di sepanjang kehidupan kami, sepanjang minggu bekerja kami, hingga pada hari Sabat ini kami boleh bersyukur datang ke hadapan Tuhan atas segala kemurahan berkat-Mu yang boleh tercurah dalam kehidupan kami. Bapa yang surga, kami sudah mendengarkan perenungan firman Tuhan. Bagaimana kami satu sama lain boleh saling menopang. Dengan demikian Tuhan, segala sesuatunya boleh kami saling menguatkan, dan beban kami pun boleh jauh darinya. Kami percaya bila mana Engkau bersama dengan kami, segala sesuatunya tidak ada yang mustahil. Dan kami percaya umat-umat Tuhan ini jauh lebih kuat. Bapak yang surga, sepanjang acara perkemahan ini, kiranya Engkau yang menuntun, kiranya Engkau yang turut campur tangan segala acara-acara yang telah dipersiapkan, sehingga demikian Tuhan boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Ini boleh menjalin satu sama yang lain, memberi jalin kuat tali persaudara satu dengan yang lain. Dengan demikian Tuhan, kami boleh bersuka cita oleh karena tali persaudaraan ini. Bapa yang surga, kami manusia yang lemah. Kami datang merendahkan diri ke hadapan Tuhan, memohon kasih kemurahan pengampunan dosa kami. Dengan demikian pada hari Sabat ini, sukacita kami berlimpah-limpah oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat